bergerak lebih dari 3 kali yang bukan gerakan sholat, apakah itu membatalkan sholat? Jemaah sekalian, ini pun tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus. Ya. Tapi gerakan dalam sholat itu secara garis besarnya ada 2 macam. Pertama, gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat. Maka hal ini dibolehkan. Dibolehkan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan tidak sampai merubah bentuk sholat. Ya, contohnya misalkan ada anggota tubuh yang gatal. Sudah digaruk masih gatal. Ternyata kita butuh menggaruk lebih dari 3 kali, nggak apa-apa. Ya. Karena itu tidak sampai merubah bentuk sholat. Beda kalau kita cari minyak dulu kemudian gosok. Nah, itu kan merubah bentuk sholat. Maka batal sholat kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya bisa silaturahim ke teman saya di Anjar Saputra. Beliau ini asli Lampung, cuman dapat keluarga di Situbondo, Ustaz. Betul. Ini kata pepatah itu, asam di gunung, garam di laut. Akhirnya ketemu di Situbondo. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas salah satu ceramah dari Ustadz Sufyan Khalid Uroy, Ustadz Kabir di kalangan Wahabi. Gini, Dik. Pak Ustadz Khalid Uroy menjelaskan bahwa gerakan di dalam sholat tidak ada batasan dan ini tidak ada dalilnya membatasi. Kan Syafi'iyah kita tahu kalau gerakan 3 kali itu bisa membatalkan sholat kan? Betul. Iya. Nah, ini oleh Pak Sufyan Khalid Uroy dikatakan tidak ada dalilnya. Cuman seperti video yang saya kirim ke di Anjar, di belakang itu ngomongnya gimana malah itu? Jadi begini, Cak. Saya kalau masalah ngomongin gerakan ini ya, berawal dari pertanyaan jenengan tadi, melihat video secara langsung, ini sebenarnya kontradiktif teman-teman ya. Karena yang katanya Ustadz Sunnah, ternyata ketika menjawab sebuah pertanyaan tidak referentif, Cak. Ya, seharusnya jangan pakai Al-Quran dan hadis. Betul. Jangan pakai qaul ulama. Bahkan ini bukan qaul ulama, ini qaulnya sendiri kayaknya ini, Cak. ini qaulnya sendiri, pendapatnya sendiri, itu pertama. Jadi tidak menyebutkan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian tadi Ustadz Sufyan Khalid Uroy tadi mengatakan bahwa gerakan yang diperbolehkan ya, Cak ya. Iya. Itu adalah untuk gerakan yang kemaslahatannya itu kembali ke sholat. Ternyata yang dicontohkan sendiri malah gerakan ketika menggaruk saat gatal. Ini gatal kemudian digaruk, maslahat ke sholatnya apa itu kira-kira? Kan nggak nyambung ini, Cak, sebenarnya, Cak. Ini nggak nyambung gitu loh. Kalau maslahat sholat, mungkin menurut saya contohnya kan begini. Misalnya ada sop kosong atau sopnya kurang rapi, kita bergerak untuk merapikan sholat. Itu kan maslahati sholat. Tapi kalau kita yang gatal, maslahat salat apa enggak itu? Ini malah maslahat ke diri sendiri lah ini mestinya, Cak. Ini maslahat ke diri sendiri. Dan kemudian, Cak, tadi juga disebutkan bahwa tidak ada dalil yang rinci ya, dalil rinci mengenai batasan amalul kasir. Jadi tapi di belakang Ustadz Sufyan Khalid Uroy ini ternyata malah berani untuk membatalkan, memberikan dobit batasan-batasan yang menurut dia sendiri gitu loh, Cak. Seharusnya kalau tidak ada dalil rinci dari Rasulullah, ya gerakan apapun legal dong, kan begitu mestinya. Walaupun salto, ya mestinya nggak apa-apa karena nggak ada dalil rinci gitu yang kan. Memang membatasi bahwa ini membatalkan. Nah, mestinya seperti itu. Jadi ini kalau kita sebenarnya pahami secara pelan-pelan, kontradiktif sebenarnya perkataannya. Dari awal sampai akhir saling bertabrakan ini, Cak. Pernyataannya sendiri dengan pernyataannya sendiri. Iya, ini belum dari pernyataan Ustadz lain ini. Iya. Ini masih perkataannya sendiri. Satu orang ini. Satu orang. Oke. Sebenarnya gimana sih, Cak? Menurut pendapat Madzhabul Arba'ah tentang amalul kathir yang bisa membatalkan sholat, ini kan sudah ijma ulama ya. Ittifaq
atau mufakat ulama itu ijma bahwa amalul kasir itu membatalkan Betul. sholat. Semua ulama itu Iya. dari mazhab yang 4. Cuman mereka berbeda tentang masalah batasan-batasannya itu. Betul. Coba dijelaskan bagaimana, Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita yang ready langsung aja ya, Cak, yang Iya. mausu'ah fikih. Maksud fikih Maksud yang fikih, membahas khusus itu 4 Betul. mazhab ya? Jadi kan memang tadi sudah disebutkan oleh Cak Ahdi bahwa ulama 4 mazhab itu sepakat tentang batalnya sholat ketika kita melakukan pekerjaan yang dianggap banyak ya, Iya. dianggap banyak. Cuman para ulama ini berbeda pendapat mengenai batasan banyak itu seperti apa, begitu ya. Iya. Oke. Jadi untuk yang pertama kita dari mazhab Hanafiyah sendiri ya, Cak ya. Dari yang tertua dulu ya. Dari yang tertua. Jadi menurut mazhab Hanafi yang dikatakan amalul kasir atau gerakan-gerakan yang dianggap banyak itu adalah ma yukhayyilu lin-nadhir annahu laisa fi sholatin. Jadi gerakan-gerakan yang kalau misalnya ini tampak kepada orang lain, ada orang lain yang melihat, nah orang lain ini bisa menyangka orang tersebut tidak dalam keadaan sholat. Itu amalul kasir namanya. Itu amalul kasir menurut mereka. Menurut mazhab Hanafi. Ya. Kemudian mazhab ini ternyata juga memiliki kesamaan dengan mazhab Malik. Oh, sama. Jadi mazhab Malikiyah memberikan batasannya yang dekat dengan mazhab Hanafi ini. Sama jadi, berarti ya. Sama mazhab Malikiyah itu. Artinya sebagaimana yang di Anjar tadi sebutkan. Betul. Ketika orang melihat sholat ternyata seperti ini, itu kita menyangka itu bukan sholat berarti itu batal. Batal karena itu kategori amalul kasir. Amalul kasirnya. Itu mazhab Hanafi yang kemudian bukan diikuti ya. Sama. Mazhab Malikiyah mirip dengan pendapat mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Syafi'i ya, Cak ya. Oh, yang kita itu ya. Nah, ini untuk kita sendiri. Adapun mazhab Syafi'i mengembalikan batasan sedikit, gerakan yang sedikit ataupun gerakan yang banyak ini sesuai dengan uruf, Cak. Oh, berarti sebagaimana di kaidah, ketika sudah tidak indibat, tidak mundhabit ya batasannya baik secara syariat atau dalam bahasa, maka dikembalikan kepada uruf. Kepada uruf. Dan mazhab Syafi'i ini teman-teman ternyata juga sejalan dengan mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu 50-50 ya. Dek, ya. Iya. Dua itu tidak ada batasan, langsung pokoknya ketika sudah dilihat ini tidak dalam sedang sholat kayaknya batal. Iya. Itu. Dua lagi ini dikembalikan ke uruf. Betul. Jadi 50-50. Betul ya. Terus, ini gimana tapi batasannya itu menurut mazhab Syafi'iyah yang dikembalikan ke uruf? Atau mungkin begini. Ketika mazhab Syafi'iyah membatasi bahwa 3 ini secara urufnya dianggap jamak, dianggap sudah amalul katsir, mungkin karena apa ya, batasannya jamak itu lebih dari 2 mungkin, gimana? Betul. Mungkin begini teman-teman ya, nalarnya dari Syafi'iyah itu menganggap bahwa lumrahnya gerakan kalau 3 kali berturut-turut itu, Cak, mutawaliyat, maka itu dianggap sebagai gerakan yang kasir, sebagai yang gerakan-gerakan yang banyak yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Karena seperti tadi teman-teman ya, yang kita pelajari juga nahwu, itu kan 3 itu sudah kategori jamak, sudah kategori banyak lah begitu, Cak. Dan ini memang harus mutawaliyah gitu, Cak, mutawaliyah terus menerus. Kalau kita sekarang satu kali diam 5 menit lagi, bukan tidak mutawaliyah seperti itu.